di mana Islam itu secara terperinci menjelaskan kita ini hidup dengan keharmonian. Tapi nampaknya hak Islam ini, hak orang Islam ini macam diganggu gugat sudah. Boleh jadi inilah timbulnya teori Dajjal dan sebagainya. Wallahu a'lam ya. Tapi memang kita berkilan. Hak orang Islam antaranya yang benda kecil saja. Kalau bersin, ucaplah alhamdulillah. Nah, kawannya itu jangan lari. Ucaplah yarhamkumullah kan. Ini enggak ada maksud lari. Kemudian yang bersin tadi pun balas lagi. Ya. Ada balasannya, ada jawabannya kan. Begitu indah, itu hak itu. Ya, bukan memen, itu hak. Makanya kena tunaikan. Jadi kalau kita menafikan hak itu, tapi sekarang masalahnya memang secara apa orang bilang untuk SOP, jadi itulah macam dipadamkan, macam dihilangkan. Kemudian ada hak-hak yang lain. Kalau ada orang Islam yang sakit, hak orang Islam yang lain ziarah. Tapi kita sekarang tidak kan? Kalau ada yang sakit malah jangan pergi. Jangan pergi. Nanti Covid. Nah ini. Padahal ya Allah, itulah hak orang Islam dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW. Jadi adakah ini tujuannya ini virus gini? Ya, tepuk dada tanya selera lah. Kalau kita cakap lebih pun nanti susah. Nah, satu lagi hak orang Islam yang sekarang pun terganggu. Kalau ada orang Islam yang lain meninggal, iringi, hantarkan hingga ke kuburan. Walaupun itu fardu kifayah kan, tapi itu hak. Sekarang pula begitulah dibatasi. Apalagi kalau Covid, jangan pergi, biar KKM saja. Jadi betul-betul hak ini sudah dikacau. Maka saya pun risaulah secara pribadi kalau hak ini akhirnya tidak dikembalikan kepada yang mempunyai hak, yaitu kita orang Islam. Maka dikhawatiri Islam akan merudum. Jadi pada saya jamaah sekalian, marilah kita perkuatkan ya keyakinan kita tentang agama kita ini ya. Kita saling mendoakan ya insyaallah, dan semoga makin ke depan semakin pulih. Nampaknya kita pun alhamdulillah banyak berita baik kan, di negeri Sabah katanya akan masuk ke fase keempat ya, di mana kerajaan Malaysia sudah mengatur sedemikian aturannya. Di negara lain lain aturan lagi kan. Di negara ini aturannya begitu, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Di mana fase 4 itu antaranya sekolah akan dibuka ya. Terus terang kami sebagai guru-guru memang sangat orang bilang terujalah, memang lama sudah menanti sekolah tatap muka itu. Selama ini belajar PDPR bukan bikin pandai, bikin stres ya. Ya memang tidak ada kesan lah. Murid-murid pun sudah lari ya. Dari awal 35 murid jadi 15, sekarang jadi 5 murid saja. Kadang-kadang guru mula-mula assalamualaikum, memula belajar, tidak yang jawab tuh. Lama itu jawab. Sampai bagi lonceng dulu tuh, baru nanti ada jawab ya. Ada juga maaf lah yang ada anak, mungkin ada juga bapaknya, mamanya tidak bagi ikut, tidak peduli, tidak ikut. Nah, yalah itulah memang kesulitan ya. Tidak sama belajar secara langsung, dan belajar itu sebenarnya dengan guru kan. Dan guru itu maknanya tatap muka, mendekati guru. Itu syaratnya belajar itu dekati guru, bukan dekati handphone, dekati guru ya. Jadi mudah-mudahan kemajuan ini akan terus semakin baik ya. Dan insyaallah kalau di Mekah kita dengar saf salat sudah dirapatkan ya, kalau ianya betul, mudah-mudahan ianya menjadi acuan kepada negara Islam yang lain, dirapatkan. Selama ini kita heran, pakai mask wajib tapi berjarak pun wajib. Jadi maknanya kehati-hatiannya terlampau macam lebih kan. Mungkin antaranya itulah, kalau pakai mask
berjarak, boleh rapat lah. Tapi kalau anda pakai masker mungkin perlu berjarak begitu. Kalau risaukan ini virus, insyaallah ya, moga kita semuanya akan mendapati ataupun menemukan lagi dunia kita yang lama, dunia normal, bukan new normal lah, old normal ya, kembali kepada normal yang dulu, insyaallah. Para jemaah sekalian, marilah kita dalam suasana kedinginan ini, ramai yang cakap sejuk kan, kita panas-panaskanlah telinga dan minda kita untuk sama-sama memahami ya, memahami. Sebab Quran ini kalau tidak difahami takut salah faham. Ada istilahnya salah faham ataupun faham salah ataupun gagal faham. Sampai ke tahap sudah menjadi ulama pun ya, ada antaranya, bukan semua, sudah mendapat title profesor, doktor ya, masih juga memahami Al-Quran itu dengan keinginannya. Nanti kita akan kongsikan lah kalau ada masa ya, insyaallah. Ini semua bukan setakat cakap kosong ya, ada buktinya. Insyaallah kita akan memahami sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku inilah, Tafsir Ibnu Katsir. Baik, kita sampai ke ayat nomor 78 sebenarnya, tapi kita ulang sedikit lah. Sebelum itu ayat 75, 76 dan 77 serta 78 lah nanti ini masuk. Allah bersumpah ya, kita ambil tafsiran yang pertama saja yang menurut jumhur lah kan. Allah bersumpah dengan peredaran bintang ataupun tempat beredarnya bintang-bintang. Ini juga ditafsirkan Allah bersumpah dengan Quran itu sendiri, karena Quran itu juga dianggap sebagai bintang-bintang di langit. Kita boleh bayangkan Quran yang asal ya, Quran yang asal sebelum diturunkan ke langit dunia, sebelum disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu kan asalnya ada di Lauhil Mahfuz. Itu yang asal. Dalam bentuk apa? Wallahu alam. Dalam bentuk tulisankah? Wallahu alam. Tapi dalam tafsirannya nanti, begitu diturunkan daripada Lauhil Mahfuz, itulah ditulis oleh para malaikat. Jadi penulisan Quran yang asal, wahyu, belum menjadi mushaf, itu ketika diturunkannya daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Diriwayatkan selama 20 malam. Kerja para malaikat yang mulia ini, penulis-penulis wahyu Al-Quran itu selama 20 malam. Ditulisnya di mana? Di kertas? Bukanlah. Ya wallahu alam juga ya. Sebab itu perkara gaib. Lalu diberikan kepada Jibril. Nah, Jibril itu tukang menyampaikan saja, ya, menyampaikan saja. Jadi prosesnya itu oleh para malaikat yang mulia ramai. Lalu disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun lebih. Lebih kurang 23 tahun selama kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersumpah, dan sumpah ini adalah sumpah yang agung, sumpah yang paling besar. Satu-satunya sumpah yang besar adalah sumpah ini. Sumpah mengenai apa? Sumpah mengenai Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia itu ataupun wahyu itu, ya maksudnya Al-Quran lah ya. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh. Tadi sudah sesungguhnya, tambah lagi sungguh. Ini terlampau kuat ya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sungguh bacaan yang mulia ya, sungguh bacaan yang mulia. Jadi ini sudah menjadi GZ lah, sudah mutlak. Tidak boleh ada lagi keraguan ya, tidak boleh ada keraguan. Jadi kenapa saya katakan tadi di awal itu kita perlu memahaminya dengan tepat, tidak dengan ikut nafsu kita sendiri, terutamanya yang belajar tinggi ya, dia menggunakan ilmu filsafat. Ilmu filsafat ada dalam universiti Islam itu, tidak tahu lah di Malaysia, saya pernah dulu di universiti juga lah sekejap. Itu jurusan filsafat. Rupanya memang ada yang dah setuju juga filsafat ini. Filsafat ini terlalu menggunakan akal.
ya, sehingga dia banyak mengubah-ubah makna Al-Quran. Nah, sudah terang-terang bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Ada satu ayat lain yang biasa kita dengar berkenaan dengan agama Islam sebagai agama yang sempurna, ya, yang dikatakan sebagai ayat yang terakhir diturunkan itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kan, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, maksudnya sudah biasa kita fahamlah, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, kan, dan aku cukupkan Islam sebagai agamamu, begitulah, kan, dan aku redho Islam sebagai agama. Tapi ada juga yang mentafsirkan ini bukan Islam yang sempurna. Ayat itu mengatakan ataupun maksud ayat tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad sudah sempurna menyampaikan Islam. Bukan Islam itu yang sempurna. Dia kata lagi, dalam dunia ini mana ada yang sempurna. Masya Allah, ya, ini saya dengar sendiri dari seorang profesor ulama, ya, dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena telah belajar filsafat. Filsafat mengatakan tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Tapi Islam itu, adakah itu benda dunia? Islam, Quran, Rasulullah, itu semua perkara-perkara mulia, perkara-perkara yang sempurna. Nah ini, ya, yang perlu betul-betul kita tidak dipengaruhi oleh kepentingan yang lain. Sebab biasanya orang ini berani berkata demikian karena ada yang membacking, ada agenda, apalagi kalau dia dilindungi oleh pihak pemerintah. Ini pemerintah yang memang tidak tahulah dia punya tujuan apa, sehingga negara tersebut mengadakan program moderasi agama. Moderasi maksudnya agama itu dibuat sederhana. Jadi mau ada pengubahsuaian, ya. Jadi ini kita perlu bersedialah, walaupun nampaknya di negara ini alhamdulillah, ya, pihak kerajaan masih betul-betul menjaga, ya, daripada anasir sedemikian, daripada kumpulannya liberal dan pluralisme. Sekarang ini pluralisme sudah merajalela, ya, sudah masuk kemana-mana media sosial, bahwa agama itu sama, semua orang boleh masuk surga. Bahkan ada ulama mengatakan masuk Hindu pun boleh masuk surga. Keluar agama Islam, ya, mungkin teman-teman sudah dengar anak Presiden Soekarno murtad dengan acara yang disokong pihak kerajaan. Ada dia punya upacara pertukaran agama, lalu di komen walaupun sudah agama Hindu boleh juga masuk surga, kan gitu, ya. Jadi ini program-program yang betul-betul ingin menjadikan Islam itu rendah, padahal Islam yang memang rujukannya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, tidak ada kitab yang lain, ya, yang mulia. Jadi kita boleh mengklaim, kita boleh klaim Al-Quran yang mulia, surga milik kita, boleh klaim. Tapi ada mengatakan kita tidak boleh klaim surga. Orang Islam tidak boleh klaim surga. Surga boleh milik siapa saja. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad pun tidak mengaku benar, tidak merasa paling benar. Macam-macam, ya, macam-macam pandangan begitu. Kalau kita tidak kuat pertahanan kita, dengar ucapan macam itu, boleh terikut-ikut, ya, boleh terikut-ikut. Sehingga ada lagi tentang sholat, ya, ditanya bagaimana pandangan Ustadz Syekh Abuya tentang sholat itu adalah ibadah yang terutama, kan, ibadah yang menjadi penentu. Sekiranya sholatnya diterima, maka diterimalah amalan yang lain. Sekiranya sholatnya ditolak ataupun rosak sholat, maka rosaklah semua amalan yang lain.
Maka si ulama ini pun menjawab, saya tidak menolak pernyataan sedemikian, tapi saya melihat sholat itu seakan-akan menjadi panglima ibadah. Dia bilang panglima ibadah. Akhirnya kalau orang Islam menganggap sholat itu sebagai panglima, maka akhirnya Islam itu menjadi agama yang ritual saja, agama yang menjadi upacara beginilah, upacara. Jadi dia menganggap sholat itu sebagai upacara sembahyang. Sudah itu tidak ada kaitan dengan perkara-perkara kemanusiaan. Macam-macam dia punya hujah, yang seolah-olah dia tidak menerima bahwa Islam itu adalah memang ibadah yang diutamakan dalam agama Islam. Diambil contoh negara-negara Arab yang berperang, negara Arab berperang habis-habisan, Libya hancur, Irak hancur, Yaman hancur, mereka semuanya sholat. Jadi dia bilang, mana bagus sholat tapi suka begaduh, ataupun tidak sholat tapi suka menolong baik-baik. Begitu. Dia buat kita membuat pilihan. Jawabannya senanglah. Yang baiknya sholat dan tidak begaduh kan? Itu saja, Pak. Jadi pada saya, kalau kita melihat ketidaksempurnaan orang Islam, jangan terus kita menganggap Islam tidak sempurna. Orang Islam tidak sempurna, betul, tapi Islam itu sudah pasti sempurna. Satu lagi, ulama ini tak setuju kalau ucapan terakhir, ada kan hadisnya itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Dia kata, kalau begini macam silap mata, macam simsalabim bahasa sana tuh, macam yang main saja, sebut saja masuk surga. Macam mana masuk surga dengan ucapan? Inilah dia tidak boleh mengaitkan. Tadi belajar filsafat, tapi filsafatnya tidak begitu dalam. Ucapan itu berkaitan dengan perbuatan. Jangan kita sangka mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita itu mudah. Dia berkaitan dengan segala perbuatan. Karena nanti kita akan masuk nanti ayatnya tentang sakaratul maut. Belum sampai Ketika sakaratul maut itu memang semuanya sudah lemah kan? Fisikal lemah, otak lemah, lidah pun lemah. Jadi yang membantu hanyalah hati, yang bekerja hanyalah hati. Nah, hati itu disokong oleh perbuatannya selama ini. Kalau perbuatannya selama ini memang la ilaha illallah, memenuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, maka dapat dipastikan boleh mengucap la ilaha illallah. Jadi sebenarnya bukan ucapan itu. Sebenarnya adalah berkaitan dengan segala perbuatan. Segala perbuatan. Jadi inilah tafsirannya begitu panjang tentang kemuliaan Al-Qur'an. Jangan kita meragui Al-Qur'an sebab Al-Qur'an memang betul-betul tidak ada tandingannya, tidak dibuat oleh sesiapapun. Hatta Rasulullah SAW sendiri tidak ada kuasa, tidak boleh kita berhujah pun untuk menganggap Al-Quran ini ditulis oleh baginda Nabi SAW. Oke. Ayat 78, fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, di dalam kitab, kitab ini maksudnya di dalam tempat yang terpelihara. Kitab lah juga. Maksudnya kitab yang besar, yaitu yang kita sebut sebagai Lauhil Mahfuz. Jadi Quran itu bacaan yang mulia, asalnya adalah ada pada kitab yang terpelihara. Terpelihara betul-betul Ini Allah menjadikan ia yang terpelihara, maka tidak akan dapat diganggu oleh sesiapapun.
Malahan para syaitan yang berusaha untuk masuk ke Lauhil Mahfuz ya, untuk mencuri seayat dua ayat akan dipanah ya dengan panahan daripada api. Inilah tempat Al-Qur'an yang asal, fi kitabim maknun, ataupun di tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun, ini ayat ini famous di dalam kitab-kitab Quran itu, mushaf-mushaf itu ditulis macam itu. La yamassuhu illal mutahharun, artinya tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tidak menyentuhnya ya. Oke, tafsirannya banyak. Ibnu Jarir menceritakan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, yakni kitab yang berada di langit. Maksudnya yang tidak disentuh kecuali oleh orang mulia itu maksudnya yang ada di langit. Kitab yang asal. Ya, Quran yang asal ketika ada di Lauhil Mahfuz itu tidak disentuh melainkan oleh hamba-hamba yang mulia, oleh orang yang mulia. Siapakah orang yang mulia itu? Bukan orang. Siapakah hamba-hamba yang mulia itu ataupun yang disucikan itu? Yaitu para malaikat. Jadi waktu di Lauhil Mahfuz ya, Quran ataupun kitab itu hanya disentuh oleh para malaikat. Itu yang di langit ya, yang di langit. Nanti lain lagi Quran yang ada di dunia ini nanti. Demikian pula yang disampaikan oleh Anas, Mujahid dan banyak ulama ataupun sahabat-sahabat yang memahami bahwa Quran yang di langit itu yang asal itu tidak disentuh melainkan oleh hamba-hamba yang disucikan, yang mulia, yang suci, yaitu para malaikat. Manakala Ibnu Jarir juga menceritakan daripada Qatadah, ia berkata, tidak ada yang boleh menyentuhnya di sisi Allah kecuali orang-orang yang sudah disucikan. Nah, itu sama jugalah ya, seperti yang tafsiran yang awal. Nah, kita tengok pula apa yang ada di dunia ini. Adapun di dunia, Al-Quran itu disentuh pula oleh orang Majusi. Ini di zaman Nabi lah. Jadi sebenarnya Quran itu waktu di langit tidak disentuh oleh hamba-hamba yang kotor kan, hanya yang suci saja. Tapi begitu turun di dunia, ya, di zaman Nabi ataupun sahabat disentuh oleh orang Majusi yang najis dan orang munafik yang kotor. Jadi ini macam ini tidak sesuai gitu kan? Tidak sesuai. Jadi orang-orang selain Islam sebetulnya tidak boleh menyentuh ya, kalau ikut kepada apa yang ditetapkan Allah ketika Quran itu masih ada di langit. Ibnu Zaid berkata, orang-orang kafir Quraisy telah mengklaim bahwa Al-Quran dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Ada pula pandangan begitu orang Quraisy ya, ketika wahyu turun atau diterima kepada Rasulullah SAW, mereka menganggap itu adalah daripada syaitan ya. Karenanya Allah memberitahukan bahwa Al-Quran itu tidak akan disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Jadi ayat tadi itu la yamassu ilal mutahharun itu untuk menjawab tuduhan orang Quraisy yang menganggap Al-Quran itu diturunkan atau dibawa oleh syaitan-syaitan, sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang tidak disucikan. Malahan syaitan adalah makhluk yang